Apa kabar? Baik, saya perkenalkan kakak dulu ya. Halo guys, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang super 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 wow. Wow, wownya pakai banget. Orang timur juga, tapi dari Sumba. Dia dapat shalom dari mana kak dari Manado. Hai Novantian. Dia salah satu admin sosial media Oh, keren. Yesus Yesus apakah Yes, Yesus Tuhan dan sahabat sahabat. dan Kristus. Ya Yesus Tuhan dan sahabat yang followernya udah hampir ribuan nuts. Kalau aku tapi utamanya untuk menjadi berkat dan postingannya tuh udah jadi berkat. Oke, tanpa basa-basi lagi kak, bisa diperkenalkan siapa kakak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Erik Arsyubar, asli dari Nusa Tenggara Timur, persisnya di Sumba. Oke, dan saya adalah admin dari akun Rohani Kristen yang kebetulan Tuhan percayakan untuk menjadi adminnya gitu, untuk memberkati orang lewat sosial media lah gitu. Itu mungkin Alan atau kurang panjang ya? Ah, kurang banyak sih namanya aku nanya-nanya. Pengen tahu sih tanpa basa-basi lagi Kak. Pengen tahu sih kak Erik tuh mas apa tumbuh dari keluarga bagaimana sih? Oke, Banyak. saya Ah, saya adalah anak pertama dari Hai Kak Mel, thank you udah gabung. halo Kamel. Itu kakak rohani saya soalnya. Wah, salam kenal. Oke, jadi saya tuh anak pertama dari 9 bersaudara, jadi banyak adik-adik saya gitu. Dan kita keluar, saya lahir dari keluarga yang kurang mampu lah secara finansial gitu kan. Papa saya itu buruh bangunan, mama saya itu pemulung kayak gitu. Dan saya sama adik-adik saya juga adalah keluarga pemulung gitu. Jadi sebenarnya kita tuh keluarga pemulung gitu. Tapi ya bersyukurlah puji Tuhan kita masih bisa dikasih hidup sampai hari ini, masih bisa menikmati semua yang baik itu karena kemurahan Tuhan lah, kayak gitu. Jadi saya sekolah besar, lahir besar di Sumba dan baru 10 tahun lah kurang lebih di Jakarta ini. Kayak gitu. Lama kali itu kakak. Bukan kurang Iya. lebih itu lama itu. Oh iya lama ya. Lama. Kakak umurnya berapa? Oke, umur saat ini puji Tuhan 30, udah mau jalan 31 Hmm, sih tahun ini. eh, Udah 4 tua tahun ya. lah nanti. Enggak, masih awet muda lah. Oh, haleluya. Tadi kakak bilang kakak sama keluarga pemulung ya. Ya, betul betul. Pernah ada rasa minder nggak? Makanya zaman-zaman kecil tuh rasa minder gitu, rasa insecure, terlahir dari keluarga kayak gini. Pastilah ya, karena maksudnya kan teman-teman aku kan mereka rata-rata orang yang punya gitu kan. Mereka ke sekolah kayaknya bersih gitu kan. Terus kita kan, terus kalau aku juga pemulung kan takut ketahuan teman lah gitu kan. Mm, Karena kalau ketahuan teman bilang anak pemulung kan nggak seru kan, maksudnya mm, ya udahlah, makanya aku kalau pemulung itu agak ini, kalau mau lewat rumah teman kayaknya dicari jalan biar lebih jauh gitu. Jadi nggak mau biar nggak langsung lewat kelihatan. depan rumah teman gitu. Mm, Tapi pernah sekali itu saya itu apa ya, mau jual itulah, jual hasil pemulung lah kan, jual hasil pemulung. Jadi gue naik angkot mm, nih, ternyata di dalam angkot itu rata-rata teman sekolah dan mereka masih pakai baju seragam, aku nggak pakai baju sekolah waktu itu. Malunya. Berlangsung berapa Tapi berapa seru. tahun sih? Kak? Berlangsung Hmm? banyak rasa insecure, rasa rasa insecure, rasa nggak diterima gitu. Berlangsung berapa lama sih? Aku nggak merasa aku nggak diterima sih, cuman lebih ke dirinya aku sendiri sih ya, lebih kayak Heeh, malunya gitu gitu loh. Jadi kayak heeh, aduh, gua ketahuan nih, gue anak pemulung gitu kan, kayaknya jaga image banget gitu ya, heeh. tapi ternyata ketahuan juga gitu. Itu aku pemulung itu dari kecil sih, dari SD, SMP, SD, SMP sih. SMA aku waktu itu nggak pemulung lagi karena aku harus pindah rumah karena sekolah aku benar-benar di pusat kota. Sebenarnya Mm-mm.
aku kan nggak punya uang buat transport ke sekolah kan, 6 kilo lah dari rumah sekolahnya. Jadi aku terpaksa harus tinggal di rumah saudara lah gitu ya, di benar-benar di dekat sekolah gitu. Jadi bisa jalan kaki gitu. Jadi cuman SD sama SMP aku pemulung. SMA udah mulai ini stabil lah, udah mulai diberkati. SMA karena sebenarnya masih keluarga pemulung kan, cuman nggak kelihatan mikul karungnya kan. Lebih gentle lah. Iya, jadi ya Nah, lebih percaya dirinya lebih lah gitu. waktu SD, waktu SMP itu kan pemulung nih. Terus Hmm, waktu SMA itu masa-masa remaja tuh loh kan. Pokoknya iya. ada bergaul sama teman yang nakal kah, terjun dunia bebas kah, gimana gitu. Betul betul. Jadi saya tuh apa ya? Saya tuh justru mulai rusaknya itu di SMA sih. Wah, Iya. biasa itu. Orang bilang kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu benar sih. Maksudnya Iya. kalau aku kan masih SD SMP kan masih dekat sama orang tua, jarang ya pergaulan lah yang buruk gitu kan. Mm-mm. Tapi ketika SMA gitu, jadi uh, kita nongkrong di taman kota gitu kan, taman kota jam pulang gitu. Terus kok mereka pada suka minum gitu kan, terus mereka nawarin gitu kan. Jadi karena gue juga kayak mungkin kayak krisis kepercayaan diri waktu itu ya dulu ya. Iya. Jadi aku tuh ya tergiur gitu, ya udahlah, gue supaya gue juga bisa diterima di sini, gue jadi ya cowok juga kan biasa diejek lah kalau nggak suka minum itu, Mm-mm. kayak cewek itu nggak gentle gitu kan, kayak gitulah dulu. Jadi aku di situ akhirnya aku mulai gitu, aku teguk satu kali gitu kan, terus besoknya lagi diajakin lagi, terus hampir akhirnya aku jadi bandar juga gitu, jadi bandar minuman gitu kan, jadi gue yang ngajak-ngajakin orang gitu buat minum gitu, minuman keras lagi, kocak dulu. Mm-mm. Itu sampai SMA, kuliah juga, Enggak atau sih, lebih parah lagi. aku karena itu sebenarnya udah mau masuk kelas 2 ya. Aku kelas satu Mm-mm. kelas 2 kelas Mm-mm. 2 kelas 3 sih udah enggak, puji Tuhan ya. Mm-mm. Tapi aku ada transisinya. Jadi setelah aku Mm-mm. mikir-mikir, karena aku juga dulu pemabuk kan, perokok gitu kan, karena dari sekolah itu. Mm-mm. Jadi dari sekolah itu aku Mm-mm. jadi pemabuk, perokok, sampai aku kadang Mm-mm. tidur di jalan gitu kan, tidur di jalan Wow. gitu. Iya, jadi benar-benar ini, terus ikut tawuran di sekolah kan, suka berantem kan. Jadi semua semua yang jahat di sekolah, terus sering datang telat, rambut gondrong, masih masih mending yang ini. Kalau dulu pang dulu kayak kayak Dragon Ball. Kalau pernah lihat Dragon Nggak Ball tahu. tuh, rambut gue dulu kayak Dragon Ball Mm-mm. kayak gitu. Jadi sering, karena kalau di sekolah kan rambut nggak boleh panjang tuh. Jadi Iya. aku sering jadi aku paling gak suka kalau rambut gue pendek gitu. Jadi aku harus Mm-mm. pakai rambut panjang. Dulu masih zaman-zaman pang gitu, aku sering bikin pang gitu rambut aku. Mm-mm. Kayak gitu. Sampai aku dikejar terus guru kan, terus sering lompat pagar lah, segala Mm-mm. macam. Jadi jahat lah dulu. Semoga jangan ditiru ya sama teman-teman ya. Tapi memang sih itu macam masa-masa remaja lah. Kalau kita nggak nakal, kita nggak tahu hidup itu Iya. bagaimana. Ah, Cuma waktu itu garam saya rasa mikir, asin gitu. saya dari perokok peminum itu kan, saya mikir gini, Mm. iya ya, daripada duitnya ini saya habiskan buat rokok, buat minum, Mm. kenapa saya nggak gunain kepada sesuatu yang lebih bermanfaat? Karena waktu itu juga saya nggak punya kerjaan, ya saya harap cuma duit dari orang tua gitu kan, kayak gitu. Jadi ya akhirnya kita mutusin gini, ya udah kita bikin grup band lah dulu. Jadi di SMA itu saya bikin grup band lah. Dia bilang, ya udahlah kita kumpul duit 5.000 per orang, kan 5 orang kita kan 5 personil kan. Jadi kita udahlah kita bikin band aja lah. Semua pada nggak tahu main gitar, nggak ada tahu main drum, nggak ada yang tahu. Kalau aku sih hanya cuma modal nyanyi doang kan dulu kan. Jadi ya aku nggak perlu belajar alat lah gitu. Jadi kita kumpul duit yang buat minum itu yang 5.000 per orang, kita sewa studio. Akhirnya dari situ kita mulai ngeband dulu itu. Itu sih puji Tuhan. Itu untuk mengisi waktu kosong ya, daripada yang nggak bermanfaat. Lebih baik Iya, sewa-sewa studio. iya. Mm-mm. Karena saya ngerasa daripada saya jadi peminum ya, saya jadi malah saya di situ rusak gitu loh. Saya jadi nggak mau gitu. Tapi saya pengen apa ya, punya value yang berbeda lah. Maksudnya punya nilai yang berbeda, ya Iya. udahlah.
bisa jadi seorang yang bisa ngeband juga, bisa nyanyi, itu kayak punya satu kebanggaan dibanding dibilang pemabuk, perokok kan, Memabuk. begitu. Habisin duit lagi. Iya, Dari duit semua habisin lagi. iya, gitu, aduh. Oke Kak, event-event itu kan masa remaja kan masa SD, SMP, SMA. Terus gue mau tahu dong, ditangkap Tuhan di mana sih? Ada momen ditangkap Tuhan. Hmm. Kalau itu, kalau itu sih panjang sih ceritanya. Jadi tadi kan saya SMA kan, dan setelah Mm-mm. SMA itu kan saya nggak kuliah lagi karena memang satu, karena memang latar belakang ekonomi keluarga saya itu ya nggak mampu gitu loh. Jadi kalau saya mau mikir saya kuliah, adik-adik saya gimana kan, 9 orang bersaudara kita. Jadi gitu kan. Jadi saya nggak mungkin maksain diri saya untuk kuliah gitu. Jadi memang dulu memang saya pengen cita-cita jadi seorang sarjana ekonomi lah dulu, karena saya kalau bilang akuntansi ekonomi itu nilai saya tinggi-tinggi gitu kan. Jadi saya pengen banget Weh, jadi pintar ini. ekonomi dulu ya, gitu. Mm-mm. Tapi ya kenyataannya kan karena saya punya apa, ekonomi keluarga nggak mendukung, terus adik-adik saya juga masih perlu sekolah, masih perlu biaya, karena memang itu nggak mudah gitu. Jadi ya udahlah, saya putusin untuk saya nggak melanjutkan diri saya untuk kuliah. Jadi saya akhirnya putusin untuk saya bekerja lah dulu di salah satu resort di Sumba, jadi kuli dulu, terus Nah, udah lama jadi kuli baru diangkat jadi karyawan di hotelnya kayak gitu. mm, Nah, itu maksudnya transisi sampai saya bisa mengenal Tuhan tuh ya di resort tempat saya kerja dulu, saya juga hancur lah di situ. Ya, saya masih merokok, saya masih merokok sih kurang, tapi lebih parah ke pergaulan bebas, nah, kayak gitu. Jadi singkat cerita saya punya pacar lah di tempat kerja itu dulu kan. Akhirnya saya malah jatuh lah di situ gitu. Namanya juga kita kerja di resort, ketemu tiap hari, jadi ya hancur lah di situ saya gitu. Sampai singkat cerita saya nggak mau terusin lagi kerjaan saya di situ karena saya tahu kayaknya ini buat saya hancur gitu. Sebenarnya saya punya gaji itu utuh gitu loh, nggak pernah saya sentuh setiap bulan karena saya tuh selalu dapat tips gitu dari apa, customer, dari tamu-tamu yang customer nginap kan ini. di, ya di hotel kan, ketika kita jalan-jalan sama tamu pasti kita dikasih tips. Jadi tips itu sebenarnya cukup buat biaya hidup saya gitu kan. Jadi gaji itu saya nggak pernah pegang, tapi karena pergaulan seperti itu, hanya saya tuh sering celaka dari motor dulu. Saya jadi sering jatuh dari motor. Sampai sekarang saya masih trauma kalau jalan pakai motor ya. Kalau sendiri sih nggak takut, tapi kalau lagi boncengin orang saya kayak trauma gitu. Saya kayak Perumahan. nggak boleh, kayak nggak bisa gitu boncengin orang gitu. Karena dulu saya sering jatuh dari ini, karena dosa itu juga yang saya bikin kan. Jadi malam bikin dosa, terus pagi jalan tuh saya takut sekali tuh. Kayak gitu. Nah, singkat cerita kan saya putusin untuk saya berhenti dari kerjaan itu. Saya putusin berhenti, saya nggak tahu juga mau kemana waktu itu kan. Tiba-tiba ada keluarga lah dari Jakarta gitu kan. Ada keluarga dari Jakarta datang ke Sumba gitu, dan dia ngajak saya untuk ke Jakarta supaya bisa kerja di restoran lah di Jakarta gitu kan, ceritanya waktu di kampung. Jadi saya setuju lah gitu kan. Jadi saya datang ke Jakarta lah waktu 2012 akhir, bulan Oktober 2012 itu saya pertama kali mendarat di Jakarta. Waktu itu saya naik kapal laut dari Sumba. Dari Sumba itu naik kapal laut 3 hari 3 malam di laut sampai ke Bali. Nah dari Bali itu saya naik bus sampai ke Jakarta, 24 jam lebih lah. 26 jam kurasa itu naik bus tahun 2012. Jadi saya dijemput sama keluarga di Jakarta, akhirnya saya tinggal dan kerja di keluarga lah, di salah satu keluarga di Jakarta, itu di 2012 kayak gitu. Nah, karena mereka ini orang Kristen juga, mereka ngajak saya ibadah kan, tiap hari Minggu kan. Dan mereka ngajaklah aku ke salah satu gereja di Jakarta ini gitu. Nah, pada waktu aku datang ibadah tuh, setiap kali ibadah tuh aku nangis gitu, karena aku ngerasa kok hidup gue nih hancur banget ya dulu ya. Berantakan banget hidup aku gitu. Tapi kok di sini kok kayak Tuhan tuh benar-benar ngasihin saya. Kenapa ya? Perasaan saya ini bukan orang baik loh gitu. Saya ini latar belakang saya hancur, berantakan, nggak bener lah pokoknya. Tapi kenapa di sini kok saya jadi nangis gitu setiap kali ibadah? Pokoknya nggak gitu loh. Itu yang bikin, wah Tuhan, saya pengen berubah, saya pengen bertobat. Saya nggak tahu bagaimana cara saya mau Tuhan gitu kan. Akhirnya ditantang gitu loh. Kalau lu mau bertobat, lu harus memberi diri lu dibaptis gitu kan. Dibaptis gitu. Jadi saya putusin, ya Tuhan, saya mau dibaptis Tuhan gitu kan.
Saya mau dibaptis, saya mau lahir baru, Tuhan. Saya mau tinggalin semua masa lalu saya yang nggak benar itu, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya saya disitulah titik awal itu saya benar-benar apa ya, dari kehidupan lama saya itu menjadi pribadi yang baru gitu. Ketika saya memutuskan Yang diri lebih untuk baik saya, lah. Iya. iya kayak Mm-mm. gitu. Itulah titik perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus gitu loh. Akhirnya, wih, sangat-sangat luar biasa sih menurut aku. Bisa merantau dari Sumba ke Jakarta, ketemu Tuhan di Jakarta. Makanya di suasana di Jakarta gitu, di hiruk-hiruknya, suasana yang ramai. Tapi masih Iya, Tuhan tuh ada di hidupnya kakak dimanapun. Dia iya. tidak buat Sebenarnya waktu itu, kakak jatuh sampai. Kenapa kak? sebenarnya waktu itu sebenarnya nggak niat banget buat ke Jakarta. Karena saya malah pengen ke Bali. Di Bali kan hotel di pantai kan banyak, resort lah gitu kan. Jadi gue Mm-mm. pengen tuh ke Mm-mm. Bali gitu kan. Ngapain gue jauh-jauh ke Jakarta gitu. Tapi memang kita nggak pernah tahu rencana Tuhan kayak gimana. Kalau mungkin saya Iya. ke Bali, mungkin saya lebih jahat lagi, lebih hancur lagi waktu itu dulu. Karena saya nggak tahu lah gitu kan. Tapi Tuhan punya rencana Iya. yang berbeda dari rencana kita. Akhirnya saya dibawa ke sini. Ivan pun juga di sini ya, saya diproses juga gitu loh. Tapi Iya. ya prosesnya Tuhan tuh selalu menuntun kita kepada hal yang baik kayak gitu. Memang sih kita manusia nggak proses itu kan nggak lepas dari jatuh bangun. Tapi Ya, kan firman Tuhan bilang jatuh tapi nggak sampai tergeletak gitu. Kalau yes, even kita buat salah, bangkit lagi gitu. yes. Salut sih Kak. Aku ingat perjuangan aku juga dari Ambon ke Bali merantau jauh-jauh. Memang sih pengen banget ke Bali, tapi memang di situ dibukakan prosesnya. Memang luar biasa sih, jatuh bangun dikikis habis di situ. Luar Sampai biasa. sekarang diproses sih. Terus kakak, kan kakak bergerak di sosial media yang kita tahu Yesus, Tuhan, dan sahabat Dan ya. ya, Itu terinspirasi dari mana? aku apa ya? Jadi aku dulu kan masih melayani juga kan di ibadah youth gitu kan di salah satu gereja di Jakarta ini. Jadi di situ saya ngerasa terpanggil gitu loh. Saya ngeliat generasi muda ini kan nggak semua orang gitu loh di zaman teknologi semakin canggih saat ini, orang itu nggak pernah lepas dari namanya gadget gitu loh. Sosial media orang apa-apa kayak sosial media, Instagram, TikTok, Facebook segala macam itu pasti ada gitu kan. Dan itulah dari situ saya tergerak gitu loh, Tuhan gitu. Saya pengen gitu loh. Uh, apa bisa menjangkau orang, memberkati orang karena saya nggak pengen mereka tuh bukannya lambe tura lah, gosip-gosip nggak jelas gitu. Iya kan? Itulah anak Tuhan yang harus ada di situ untuk bisa menjangkau mereka, bahkan orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan kita bisa jangkau lewat sosial Iya, media gitu. Nah, media sosial itu adalah satu platform yang tidak terbatas di mana orang itu bisa bisa cari, bisa ngelihat, bisa membaca, bisa dengar berbagai hal di situ gitu. Jadi saya bilang Tuhan, saya juga dulu nggak ngerti desain gitu loh, untuk kayak bikin konten-konten nggak ngerti juga kayak gitu. Saya setelah saya berdoa seperti itu ya saya akhirnya udah putusin gitu, saya belajar belajar pelan-pelan kayak gitu. Itu jadi berawal dan memang kasihan gitu loh, daripada tiap pagi dia bangun dia buka handphone berita nggak jelas kan, mending dia bangun pagi mungkin dia iseng dia belum baca firman, tiba-tiba dilihat ada ayat firman Tuhan yang memberkati, ada quote-quote rohani yang memberkati, ada video-video renungan yang memberkati dia. Itulah yang menjadi kerinduan saya waktu itu. Mungkin dia iseng kali gitu kan, atau lagi dia lagi galau, atau lagi dia lagi nggak punya teman buat dia sharing, ya ada media sosial yang mungkin bisa dia tempat dia bisa curhat, dia bisa sharing, iya. bisa dia didoakan kayak gitu kan. Karena bahkan saya juga melihat gitu loh dari pelayanan di sosial media ini, begitu banyak orang-orang yang bahkan yang nggak kenal Tuhan tuh dijangkau, diberkati kayak gitu. Iya. Iya sih, karena kita nggak tahu kemungkinan besar satu ayat atau satu kata-kata kalimat rohani yang kita post bisa memberkati orang gitu, bisa tersentuh orang itu. Kan kita nggak tahu Ya, hati orang. betul Mungkin betul. Tuhan jangkau hati mereka lewat postingan kita, kan kita nggak tahu. Betul betul, Alan. Ada kendala sih nggak? Ada kendala sih Kak waktu pertama buat akun itu, makanya kendalanya dari kakak sendiri. Kendala ya. Waktu itu saya sih lebih ke ini ya.
Karena waktu itu aku nggak ngerti desain sih, nggak ngerti gitu. Jadi kan saya desainnya dulu awal-awal itu kalau lihat postingan-postingan pertama itu ya nggak bagus Hmm. gitu loh ya. Tapi ya saya mau mulai gitu, saya mau belajar. Tuhan tolong saya mau jadi berkat buat orang. Tuhan tolong saya gitu. Dan ya udah saya lakuin itu. Dan yang penting saya konsisten, minimal satu hari itu satu postingan. Saya Konten. posting Posting, satu iya. gitu lah. Saya mungkin kasih ayat kah, kasih renungan, kasih apa video-video rohani kayak gitu kan. Yang penting setiap hari itu minimal satu kayak gitu. Dan itu saya konsisten tuh. Saya lakuin aja tiap hari. Terus saya terus belajar. Saya dengar ada, oh ini aplikasi ini bagus nih buat desain. Nah, saya coba belajar kayak gitu. Sampai akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Dia punya kayak ciri khasnya sendiri kayak gitu. Itu memang nggak mudah sih, tapi ya luar biasa lah. Itu proses yang memang Tuhan izinkan untuk kita bisa terus belajar lah. Kayak gitu. Tapi sekarang kan udah banyak platform digital yang bisa ngedit dengan mudah. Iya, Contohnya Canva, lain-lain kan udah sangat-sangat seharusnya lebih anak-anak muda ya harus lebih kreatif lagi lah. Karena udah iya, disediain platform yang itu loh, kayak iya, secanggih itu. Tinggal masukin iya, foto, tulis kalimat ya sudah. Gitu. iya, betul, betul, Jadi betul. anak-anak muda harus kreatif dong. Kita harus jadi Iya, berkat. Kapan lagi kita jadi berkat buat orang? betul sekali Alen. Jadi jujur saya juga sampai sekarang itu saya nggak pernah desain pakai apa ya Photoshop atau apa gitu. Benar-benar saya juga sampai sekarang itu pakai Canva loh. Karena memang sih kendalanya ada yang berbayar, ada yang harus Ya, langganan gitu. iya. Tapi kan ada yang sederhana, bisa pakai yang sederhana aja, jangan terlalu wow. Justru dari situ kita belajar kreatif kan. Kalau kita Iya. dari hal yang sederhana ini kita belajar kreatif, saya percaya itu juga punya nilai seninya. Karena seni itu kan lebih ke kreatif kan, bukan soal lu pakai platformnya apa gitu kan. Lu oh lu bisa ini, tapi lebih ke lu kreatifnya bagaimana. Dengan apa yang ada itu lu bisa kreatif. Dari situ lu akan kita akan tahu seninya kayak gimana dan ketika kita beranjak ke platform yang lebih bagus lagi, kita udah tahu taste-nya kayak gimana kayak gitu. Tuh ada yang Shalom Kak katanya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang mau nanya boleh lah ya. Boleh lah, taruh di komentar. Pasti Kak Erik jawab sebisa mungkin. Baru kan kita bisa dari platform itu, makanya kita edit-edit seperti itu juga bisa jadi acuan buat kita kerja portofolio buat masuk dalam dunia pekerjaan juga bisa gitu. Ya betul. Bu- Saya juga Selain dapat jadi kerjaan berkat, yang sekarang ini dari akun itulah. Saya sebenarnya nggak ah begitu kan. apa, saya juga orang yang nggak pandai pandai apa lah. Saya nggak punya apa ijazah buat apa kuliah gitu kan. Oh Dan iya, ya iya. puji Tuhan saya dapat kerjaan saat ini itu karena berkat dari apa konsisten saya waktu saya bikin akun apa nih membangun akun ini. Disitulah saya direkrut dari salah satu perusahaan di Jakarta ini untuk saya bisa Oh. bekerja gitu. Jadi hal-hal kecil yang kita lakuin ini waktu ada Tuhan di dalamnya, waktu kita disertai Tuhan, saya percaya itu menjadi hal yang luar biasa, teman-teman. Jadi jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita gitu. Itu sih yang saya belajar ya. Jadi karena saya Iya. konsisten gitu, ternyata orang lihat postingan kita, akhirnya orang butuh kan di kantornya. Oh ya udah, kita ajak aja sini. Jadi saya waktu itu mendapatkan pekerjaan saya yang saat ini, saya itu nggak ngelamar kerja. Saya benar-benar di hire. Saya itu benar-benar di nggak perlu interview segala macam, saya langsung masuk aja ke kantornya gitu. Memang awal-awal juga saya masih waktu penyesuaian lah kan, namanya juga ini kan perusahaan kan, Lagu. gue ini perorangan, terus tiba-tiba saya bekerja di salah satu perusahaan kan pasti butuh penyesuaian karena saya punya banyak keterbatasan. Tapi ya disitulah proses yang Tuhan izinkan, ketika Tuhan buka jalan, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita gitu. Iya Itu betul. pengalaman yang luar biasa sih. Kak, dapat salam dari Ambon. Lihat di Oh, salam situ. balik. Kita sama-sama orang timur ini. Orang Ambon. Itu orang timur. Kita orang Beta sih. Sumba. Beta yang orang Ambon. Iya. Tapi nggak, tapi udah nggak pernah pulang. Oh iya. Aduh. Sebenarnya sih apa ya? Kita kadang kita takut sih buat melangkah. Padahal Tuhan tuh udah memperlengkapi kita, tapi kita yang ngerasa masih, ih, kayaknya postingan misalnya desain saya kurang bagus sih. Desain dia lebih bagus sih. Lebih membandingkan membandingkan karya kita sama orang lain. Dan itu kayaknya lebih ke
apa ya, mengasihani diri sendiri atau mau menjadikan satu orang atau orang lain menjadi bahan perbandingan. Sebenarnya itu gak usah, gak usah terlalu digubris juga sih. Lakukan Betul, betul, sesuai betul. talenta, kemampuan. Belajar kan, hidup kan proses untuk belajar. Itu sih. Betul, Ale. Tidak, Karena waktu jangan itu minder. aku juga waktu itu bikin akun Isnuan dan Sahabat ini ya. Benar-benar aku tuh ya bermodalkan karena kerinduan hati kan tadi ya. Kerinduan hati untuk kita bisa menjangkau orang, kita memberkati orang. Dan kita jalanin aja gitu. Saya juga nggak pernah berpikir bahwa ini akan sebesar ini yang sekarang gitu loh. Tapi ya Udah. itulah, ketika kita itu mau jadi berkat buat orang, Tuhan tuh kirim aja berkatnya gitu. Ada aja orang yang like, ada orang yang follow, tanpa kita harus Iya. minta gitu loh, lu tolong follow ya, tolong, nggak ada. Justru dulu waktu awal-awal ya, waktu awal-awal kan saya bikin tuh, terus saya share ke teman-teman saya, tolong di follow ya, nggak ada yang follow teman-teman. Tapi justru yang follow itu justru orang yang nggak kenal. Mereka merasa diberkati, mereka merasa dijamah Tuhan, mereka merasa iya, sampai banyak orang itu DM, ada yang kesaksian, ada yang minta didoakan, ada yang punya pergumulan dia share ke aku, dan itu banyak banget deh. Jadi saya ngerasa di sini, wow, Tuhan terima kasih loh gitu. Tuhan Amazed percayakan saya banget. untuk, iya, Tuhan percayakan saya untuk bisa melayani lewat media sosial. Ternyata di sini begitu banyak orang yang sedang membutuhkan Tuhan juga lewat sosial media. Karena orang-orang yang nggak kenal Tuhan, secara tanda kutip ya, saudara sepupu kita ya, mereka nggak kenal Tuhan. Iya, Mereka tuh nggak mungkin datang ke pendeta, mereka nggak mungkin datang ke gereja. betul. Tapi bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Lewat media sosial. Mereka lagi Iya. buka Instagram kan di situ kan, atau lagi buka TikTok, tiba-tiba ada nyelip nih konten konten rohani gitu kan. Akhirnya udah dia baca, wih bagus ini gitu kan. Tiba-tiba dia punya pergumulan, dia langsung nyari nih. Gue coba chat nih si admin nih. Mudah-mudahan dia balas lah gitu. Gue punya pergumulan ini, dia bisa kasih solusi nggak? Dia bisa doain gue nggak? Dari situ, karena gue udah banyak aku ngelihat ada banyak orang mulai mengalami kasih Tuhan lewat akun ini. Di situ aku bilang Tuhan baik banget gitu. Tapi kan jaringan kita kok stabil kah? Kayak di aku nge-lag sedikit. Iya kayaknya nih juga mungkin jaringan aku kali ya, Alen ya. Kayaknya. Tapi masih Tapi jelas masih sekarang. aman, Sekarang gimana? masih jelas lah. Oke. Lanjut Kak, maksudnya kan pertama-pertama mungkin kalau kita awalnya update, nggak ada orang yang suka. Itu yang buat sampai 1, 2, 3 bulan berjalan, kok kayak stuck gitu loh. Kayak nggak ada kemajuan, nggak ada progres. Kan gitu kadang buat kita nyerah. Tapi Ya, bagi apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, jangan nyerah lah. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang panggil, Tuhan yang memperlengkapi, pasti jangan mudah putus asa gitu. iya betul. Soalnya Karena aku pernah gini, lihat tuh kadang, kenapa? Kenapa Alen? aku pernah lihat tuh kadang orang cuma apa, excited pas yang pertama-pertama aja, posting posting posting, dia lihat followernya udah nggak naik, subscribernya udah nggak naik, 1, 2 tahun lah, jangan 1, 2 tahun, 1, 2 bulan udah hilang, gini-gini. Pasti aku pernah alamin kayak gitulah. Iya sih, memang itu memang sesuatu yang nggak mudah sih. Karena satu sisi waktu kita udah bikin konten yang bagus, kita berharap banyak orang yang lihat lagi kan. Tapi Heeh. bagaimana kalau itu cuma nggak ada orang yang lihat? Ya tugas kita adalah satu, memang kita harus jadi berkat. Kalau kita mau jadi berkat, kita nggak akan pusingkan, oh followersnya naik, followers yang nggak naik. Kita nggak akan pusingkan itu gitu. Karena tujuan utama kita adalah kita mau jadi berkat sih gitu. Nah kalau memang itu postingan mau menjadi berkat, pasti akan naik pada waktunya gitu. Jadi yang penting kita lakuin adalah yang pertama, kita motivasinya harus benar dulu. Betul, Motivasi kita itu harus benar betul, dulu gitu. Karena kalau motivasi kita hanya cuma cari followers ya bisa aja sih bisa gitu, bisa naik gitu. Tapi ya jadi salah jadinya motivasinya gitu. Cuma kejar followers doang gitu. Tapi betul, ketika betul. motivasi Harus kita benar benar, dulu. terus juga dibarengnya, iya. Yang kedua itu kita butuh konsisten juga gitu loh. Dan kita harus terus belajar untuk terus upgrade gitu loh. Nggak cuman udah kayak gini, ya udah gini aja udah.
Nggak, kita harus terus belajar, kita harus temukan Iya. pattern ya, atau sesuatu yang memang ini menjadi ciri khas kita gitu loh. Makanya Yesus Tuhan dan Sahabat kan Mm-mm. dia pasti punya ciri khasnya sendiri kayak gitu. Dari fontnya kayak Iya. gimana, terus backgroundnya Mm-mm. apa, foto-fotonya atau gambarnya, Iya. terus Mm-mm. ukurannya kayak gimana, kayak gitu. Mm-mm. Itu juga bukan satu hal yang mudah gitu. Saya butuh Mm-mm. tahun, bahkan 2 tahun mungkin baru bisa menemukan template yang menurut aku tuh bagus gitu, yang memang yang menurut Bagus. aku yang aku pakai gitu sampai sekarang kayak gitu. Mm-mm. Bahkan sekarang Reels kan ada masuk Reels yang baru lagi di Instagram. Nah, saya harus belajar lagi gitu loh. Saya nggak bisa dengan kesuksesan kemarin untuk mengulang bisa bertahan sekarang, tapi saya harus belajar nih. Saya harus belajar tentang Reels lagi, bagaimana kita bisa membangun konten di Reels. Itu perlu dipelajari gitu. Dan Iya. yang penting yang pertama itu tujuannya, motivasinya kita harus benar dulu. Ketika Benar. motivasi kita benar, kita Jangan harus berhenti untuk selalu konsisten belajar. gitu, dengan apa yang kita kerjakan. Mm. Ada yang Dan ini yang ketiga, kita harus terus komen. belajar lah untuk selalu upgrade. Kak, ada yang tanya, apa arti Protestan? Waduh, ini pertanyaannya Wah, berat sih ini karena berat. Semua orang punya pemikiran sendiri gitu loh. Heeh. iya gitu. Jujur saya ini siapa nih ya? Erik Pranata. Oh, Erik Granata. Shalom Bro Erik. Sorry ya, Mm. jujur saya bukan orang teologi ya, atau bukan orang sekolah Iya. Alkitab, atau bukan pendeta, atau bukan bukan orang yang ahli lah di bidang Alkitab gitu kan. Jadi jujur saya kurang paham sih kalau untuk menjawab ini untuk secara teologi atau secara biblikal atau secara Alkitab, kurang sih. Tapi mungkin sejarah Mm. singkatnya ya, Protestannya itu ada karena ada hal lah yang membuat Protestan itu berdiri ya, karena si Martin Luther waktu dulu kayak gitu. Itu udah sejarah mulai gitu. Tapi mungkin lebih tepatnya sih bukan saya sih yang menjelaskan ya, karena saya cuman anak Tuhan yang kebetulan udah diberkati dan saya mau menjadi berkat buat orang Yes. lewat media sosial gitu. Kalau hal yang berbau teologis banget atau berbau doktrin itu saya minta maaf sama sekali. Mungkin Oke, aku tapi jawab. Heeh. Kalau bisa nanti mungkin chat pribadi aja. Nanti saya iya. akan tanyakan ke Pak Pendeta di tempat saya Mm-mm. beribadah atau ke orang yang lebih ahli. Nanti kalau saya dapat jawabannya, nanti saya akan sharing personal aja sama Bro Erik. Kalau menurut aku sih, maksudnya masing-masing orang punya pemikiran kan. Kalau menurut aku sih, Protestan itu agama ya, agama. Tapi kan kita nggak bisa mandang agama ya. Semua kan bergantung sama hubungan kita sama Tuhan. Perjalanan Betul, hidup betul. kita sama Tuhan. Gimana kita berjalan bersama Tuhan. Biar kamu pergi setiap minggu ibadah atau apa, tapi kamu nggak ada relationship sama Tuhan, bullshit gitu loh. Jadi dibangun Ya, keintiman sama Tuhan. Karena perjalanan perjalanan sama Tuhan tuh lebih lebih wow daripada hanya menghafal firman, tapi nggak diperlakukan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya kasih, kita iya betul belajar sekali tentang ya. kasih, tapi kita prakteknya kan kadang ada bukan mempukul ratakan semua orang, tapi ada yang belum tahu kasih itu seperti apa. Dia cuma mungkin dibaca di firman, Ya, dia cuma dengar, prakteknya belum gitu loh. Jadi menurut aku sih kayak gitulah Protestan. iya betul. Mm.